Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Denny Siregar. Kembali lagi bersama saya Ahmad Yalmadi, saya Putra Aceh. Mas Denny yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan salam kenal dari Aceh. Yang kedua, saya ingin berbicara tentang kritikan Mas yang kemarin terlalu menjurus ke Aceh. Mas, ada beberapa poin yang Mas kritik ataupun yang Mas ungkit-ungkit tentang Aceh. Salah satunya di mana Mas mengatakan ketika poligami sudah mulai diwacanakan di Aceh, sudah mulai direncanakan, maka masyarakat Aceh bersorak-soraya karena mereka bahagia, khususnya kaum bapak-bapak. Oke, Mas Dani, saya mau bilang, yang pertama, hukum masalah poligami itu udah lama, Mas. Itu masalah yang sudah membumi, sudah mengakar. Kalau dalam agama saya yang Islam itu udah lama. Mas bisa lihat di surat An-Nisa-nya. Di sana jelas-jelas Allah mengatakan boleh nikah 2, 3, dan 4. Kemudian tentang hal poligami di Aceh, tidak semuanya akan melakukan poligami. Katanya orang Aceh banyak alasan. Soal alasan orang Aceh paling pandai. Kami bukan beralasan, Mas. Kami menjalankan tuntunan syariah kami. Islam itu punya tuntunan, namanya Al-Quran, namanya Sunnah. Jadi kami mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kenapa yang Mas Denny harus ributan ketika kami mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Kemudian Mas Denny mengatakan, walaupun benar Aceh itu punya hak khusus, yaitu kanun-kanun khusus di Aceh, tapi kenapa si Aceh kok berputar masalah cambuk, masalah mabuk, masalah zina dan sebagainya? Mas, saya mau bilang sama Mas gini, ketika Aceh diberikan otonomi khusus, artinya Aceh diberikan hak khusus, hak istimewa untuk mengelola daerahnya walaupun tidak sepenuhnya. Di sini kita harus pahami, ya terserah kami lah. Terserah, misalnya gini, Mas diberikan rumah, itu rumah boleh dipakai Mas, terserah Mas 70%. Mas mau cat, mau terserah saya, Mas. Itu juga Aceh, terserah kami lah. Kami mau buat otonomi khusus tentang masalah poligami dan sebagainya. Terus Mas bilang Aceh ini termasuk daerah juara 1 bertahan provinsi termiskin di Sumatera. Iya, itu menurut data BPS. Kemudian juara 6 termiskin di Indonesia. Itu pun menurut data BPS. Tapi Mas pernah nggak ke Aceh? Duduk sama orang Aceh. Mas, kalau Mas ke Aceh, saya yang bayar kopi. Mas mau ngopi di mana? Mau ngopi di Solong, mau ngopi di warung kopi, saya yang bayar. Intinya apa? Tidak semua orang Aceh itu miskin, Mas. Semiskin-miskinnya orang Aceh masih punya tempat tinggal. Orang Aceh masih punya rumah. Orang Aceh masih punya kebun. Walaupun kadang-kadang kebunnya nggak dirawat, itu terserah. Yang penting orang Aceh, semiskin-miskinnya orang Aceh, belum ada itu orang Aceh yang kita dengar tinggal di bawah kolong jembatan. Nggak ada. Tapi beda dengan daerah lain, ya kan? Daerah lain ada itu kita dengar, oh si ini udah tinggal di bawah kolong jembatan, dia tinggal di rel kereta api. Di Aceh tidak ada sama sekali. Mas bisa datang dan buktikan sendiri. Kemudian Mas bilang Aceh itu tersandung 2 kasus gubernur Aceh. Walaupun banyak dana yang telah dikucurkan ke Aceh, triliunan rupiah dikucurkan ke Aceh, malah 2 gubernur Aceh tersandung kasus korupsi. Mas, ini perlu penegasan. Kasus tersandungnya korupsi 2 gubernur itu satu sebelum perdamaian Aceh. Sebelum Aceh buat perdamaian di Helsinki. Agustus 2005. Sebelum itu ada 1 gubernur Aceh terlibat korupsi untuk beli helikopter. Kemudian setelah itu baru 1, Mas. Jadi jangan sebut 2 dong. Kita kan otonomi khusus itu tercipta setelah 2005. Sebelum itu kan belum ada. Jadi soal gubernur Aceh yang dulunya pernah korupsi di 2004, maaf, itu tidak ada urusan dengan otonomi khusus. Sedangkan yang di atas 2005 ataupun yang kemarin itu ya kita akui. Namun daerah lain pun tidak kurang, Mas. Jadi jangan langsung Aceh ini. Selanjutnya Mas bilang tadi tentang kalau mau lihat berkembangnya Islam Khilafah itu, maka lihatlah Aceh. Itu saya tidak setuju. Kenapa? Menurut Mas, itu menurut Mas, bukan menurut saya. Islam Khilafah itu Islam radikal. Tapi menurut saya bukan. Islam radikal ya Islam radikal. Islam Khilafah ya Islam Khilafah. Intinya, kalau Mas bilang Aceh itu cikal bakal munculnya Islam Khilafah yang akhirnya menjadi Islam radikal, karena saya lihat di perspek Mas itu semuanya bicara tentang Islam radikal. Mas, kami menolak HTI.
kami tidak pernah menerima HTI di bumi Aceh. Bumi Islam di Aceh, bumi Islam di Mekah tidak pernah menerima HTI. Bumi Islam di Mekah tidak pernah menerima ISIS dan sebagainya. Kami damai-damai saja. Kami kultur budaya kami berbeda. Di sini ada Kristen, Mas. Di sini ada Katolik, Mas. Di sini ada orang-orang Buddha, Mas. Tapi kami rukun dan beragama dengan keyakinan masing-masing. Walaupun Kristen, walaupun orang Cina, walaupun orang apapun sukunya, dia menjadi minoritas di Aceh, tapi belum ada terjadi pertikaian karena berbeda agama di Aceh. Itu Mas perlu catat. Makanya Mas ketika mengatakan Aceh itu cikal bakal Islam khilafah yang akhirnya menjadi Islam radikal, ya saya salah orang Aceh ya tersinggung dong, ya kan? Kalau saya mau bilang nanti Mas kampung Mas itu begini, Mas pun marah, ya kan? Tapi saya tidak marah. Saya hadapi dia Mas Numan, saya anggap Mas itu belum pernah ke Aceh, ya kan? Kalau Mas sudah ke Aceh ya Mas mungkin tahu gitu. Nah itu Mas yang saya mau bilang sama Mas. Mungkin semoga lah video ini Mas lihat, Mas tonton. Mas Denny yang saya hormati, kalau misalnya Mas mau kritik tentang Aceh boleh Mas, bahkan diperbolehkan karena kita demokrasi, terserah lah mau kritik ya nggak apa-apa. Tapi Mas lihat-lihat dulu yang dimananya mau dikritik. Oh kalau misal Mas mau mengkritik masalah syariah Islam di Aceh, Mas itu kanun syariah yang sudah duluan kita buat persetujuan. Tapi kalau masalah lain, misal Mas mau kritik masalah ekonomi Aceh kenapa nggak berkembang, itu saya rasa kritik yang sangat membangun. Tapi kalau masalah poligami, masalah cambuk, masalah perzinahan di Aceh, Mas kritik, saya rasa itu nggak penting karena orang Aceh sudah tahu itu, sudah mengerti. Tapi ketika Mas mengutip ataupun mengkritik masalah ekonomi, ini Aceh harus berkembang dengan cara begini. Seperti Mas tadi bilang, Malaysia sudah mempersiapkan untuk berangkat ke planet lain. Itu kalau masalah teknologinya, masalah politiknya, masalah ekonominya, Mas boleh kritik, tidak masalah. Kritik untuk membangun. Tapi kalau tentang syariah Islam di Aceh, tolong Mas tidak usah ikut campur. Kenapa? Karena kami sudah dulu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Sudah dulu mengikuti apa yang disebut dalam Al-Quran, apa yang disebut dalam hadis. Maka saya rasa Mas nggak perlu buang-buang waktu untuk mengkritik tentang masalah syariat Islam di Aceh. Itu hak khusus kami. Terserahlah kami mau buat nanti suatu saat pencuri mau dipotong tangan. Tapi Mas tadi singgung pencuri kok nggak dipotong tangan. Bukan enggak Mas, tapi kan ada penolakannya. Nanti kalau misalnya Aceh buat pencuri harus dipotong tangannya, ada lagi yang berkoar-koar, itu melanggar hak asasi manusia, ya kan? Makin capek dong. Jadi kadang-kadang kami nggak perlu publis semua. Tentang poligami kan enggak. Orang bilang itu melanggar hak perempuan. Kita tidak pernah melanggar hak perempuan karena ada syaratnya. Tidak semena-mena, saya mau poligami langsung datang poligami, nggak bisa Mas. Nggak bisa loh, kita harus ada syaratnya. Apa sih syaratnya? Maka Mas datang ke Aceh, baca dulu kanun Aceh, apa syarat-syarat yang kalau seorang laki-laki mau berpoligami. Tidak semena-mena datang ke Aceh poligami, nggak bisa Mas. Jadi Mas jangan salah paham tentang poligami di Aceh. Tadi lagi tentang masalah kenapa sih kok masalah poligami yang dibenarkan, kok masalah korupsi nggak potong tangan? Kalaulah misalnya Aceh itu memberlakukan potong tangan bagi orang korupsi, saya yakin dan saya percaya akan ada kritikan lebih panas, kritikan lebih memojok tentang melanggar hak asasi manusia. Makanya Mas, mari kita perbaiki daerah masing-masing. Yang penting kita tetap masih satu negara Indonesia, yaitu masih satu undang-undang dasar Republik Indonesia dan juga satu azas, yaitu azas Pancasila. Jangan ada perpecahan antara kita, dan tidak perlulah Mas untuk mengkritik tentang keistimewaan ataupun hak khusus Aceh. Khususnya tidak perlu Mas kritik tentang syariah Islam di Aceh. Semoga Mas Denny bisa memaklumi. Salam dari kami anak Aceh. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Salam, sampai jumpa Mas Denny Siregar.